Oke. Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. Ya, bersih. bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kami hibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif andalannya Fatwa TV nih. Live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah juga Al Ustadz yang mengasuh acara ini sudah bersama kita, dan lebih spesial lagi bersama kita secara fisik dan ada di Jakarta, alhamdulillah. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya di acara ini, kami dipersilahkan menghubungi nomor telepon 021 212 32333. Kami ulang, yang ada di atas kepala saya biasanya sih ya 212 232 333, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Dan kita tidak berpanjang lebar, kita langsung sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Sofyan Baswedan, Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz, kedatangan Jakarta, bagaimana rasanya Jakarta? Iya. Khasnya masih itu ya. Khasnya ya, macet ya. Aromanya ya, apalagi aroma hujan ya saya, macet, ditambah lagi hujan, alhamdulillah semakin sadu ya Ustadz ya. Sadu. Sadu itu kepanjangannya sayang duit ya. Barakallahu fikum Ustadz. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang mensempatkan di tengah kesibukan antum. Pastinya ada sebuah urusan ya Ustadz ya, ada hajat yang di sini yang akan antum harus penuhi di kota Jakarta, dan masih menyempatkan di tengah kemacetan Jakarta untuk mampir ke studio Fatwa TV. Alhamdulillah, dan ditambah lagi menjawab pertanyaan yang masuk di redaksi dari pemirsa yang bertanya khusus buat antum ini meneladani akhlak Rasulullah. Alhamdulillah disodorin masalah deui. Alhamdulillah. Ya Ustadz, untuk di pembukaan mukadimah di acara ini Ustadz, mau dong kita berikan sedikit siramannya agar kita segar. Gimana nih Ustadz, agar kita diberikan kesabaran yang baik Ustadz, karena kadang-kadang dengan hal sepele aja kita sudah naik Ustadz. Itu hal sepele yang di luar, sementara begitu keluar rumah tuh mau pergi tuh udah terbayang jam segini kesini. Begitu keluar pintu, wah kejadiannya beda lagi. Nah dari awal terus mulai naik, dan tidak jarang kita keluarnya nanti kata-kata kotor gitu. Nah, monggo Ustaz nasihatnya Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa dan penyimak ya siaran ini, memang itu bagian dari kehidupan dunia yang tidak akan pernah selesai kecuali dengan selesainya dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit lapar, ketakutan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, hasil-hasil bumi menurun. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada mereka yang sabar menghadapi berbagai macam ujian dunia tadi yang sifatnya tidak akan lepas dari kehidupan dunia ini. Dan Allah tidak menjelaskan pahalanya apa, yang dijadikan sebagai kabar gembira itu berupa apa, nggak dijelaskan sama Allah. Dan ini merupakan isyarat bahwa pahala dari kesabaran itu memang tidak dibatasi. Sebagaimana dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu pahala mereka akan disempurnakan oleh Allah, tanpa ada hisab, tanpa ada hitungan tertentu. Oleh karena itu, memang dalam menghadapi berbagai macam ujian ini, kita mesti bermodal selain sabar ya. Sabar itu sendiri kita mesti tahu definisinya, ya ini habs lisan, menahan lisan kita dari mengatakan perkataan-perkataan yang menafikan kesabaran, makian, menyalah-nyalahkan nasib atau mengumpat dan semisalnya. Kemudian habsun nafs, menahan hati kita dari sikap tidak terima dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan ini, serta menahan
anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang menafikan kesabaran. Di samping itu kita juga harus menghadirkan niat yang pas ya, karena di balik ujian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ini itu adalah peluang, di sisi yang lain itu peluang agar dosa-dosa kita terampuni, agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian itu sebagai salah satu mekanisme untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, la yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala wasabin wala nasabin wala wasabin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang yang beriman, perhatikan ya, tidaklah seorang yang beriman tertimpa suatu musibah min hammin. Ham itu kita memikirkan tentang nanti bagaimana kita harus menghadapi berbagai macam tantangan ini seperti apa. Wala ghammin. Gham itu artinya yang sudah kita rasakan. Kalau ham itu yang kita khawatirkan akan datang, tapi kalau gham itu yang sedang kita rasakan. Wala nasab, kecapean, fisik kita capek, terjebak macet, mungkin banyaknya kerjaan yang harus ngelembur dan lain sebagainya. Wala wasab, wasab ini penyakit yang sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Hatta syaukata yushakuha, termasuk duri yang menusuk kita, yang menimbulkan rasa nyeri walaupun mungkin cuman sesaat, itu akan menjadi kafarat buat dosa-dosa kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini berlaku bagi seorang mukmin yang yahtasibul ajr, yang mengharapkan pahala di balik setiap musibah. Jadi kita ingat-ingat saja hadis Nabi ini dan kita tetap berusaha untuk bersabar, karena di balik itu adalah terbukanya peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali Mas Pongki. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi harus menghadirkan niat yang tepat ya, Barakallahu fikum. Yakin bahwa kesabaran pasti ada ganjarannya yang baik. Iya, betul sekali. Ustaz, seperti itu. Ya, pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah semoga kita semua yang mendengarkan bisa terinspirasi untuk bisa menambah kesabaran ya sama-sama, dan itu pastinya tidak mudah. Barakallahu fikum Ustaz. Boleh kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Alhamdulillah. Nah, kemudian pertanyaan pertama ini datang dari, kita coba bertanya dari membacakan pertanyaan yang datang dari Melia. Cukup lama datang nih, agak terskip pertanyaan ini. Dari Melia di Tasikmalaya, bertanya seperti ini nih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya penjelasan dan bagaimana mohon penjelasan dan bagaimana cara pengamalan hadis berikut ini. Nabi SAW bersabda, ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam. Hadis riwayat Bukhari 3314 gitu katanya. Mohon nasihatnya Ustadz, mohon pencerahannya. Jazakallah khairan. Melia, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang muttafaq alaih ini ya, pertama memang hadisnya tidak ada masalah dari segi validitas, menjelaskan bahwa ada binatang-binatang yang dikategorikan sebagai al-fawasiq. Al-fawasiq ini artinya binatang-binatang yang punya sifat, yaitu al-fawasiq, yang artinya suka menimbulkan gangguan. Ya. Jamak Ustaz. Jamak dari fasik. Fasik itu sendiri secara bahasa artinya yang keluar dari ketaatan secara bahasa ya. Fasaqah itu artinya kharaja. Fasaqah itu artinya kharaja. Jadi kalau dikatakan ini binatang yang fasik, artinya dia ini menimbulkan gangguan dan madarat bagi manusia. Yeah. Ya kan disebutkan di situ burung gagak, kemudian kalajengking, ada tikus, ada ular, dan ada anjing hitam.
Iya. Ya. Ular jelas dengan bisanya dia bisa mengganggu, menyakiti, bahkan membunuh ya. Iya, buat bahaya tuh. Bahaya jelas. Kala jengking juga begitu dengan sengatannya. Anjing hitam, ketika ditanya apa namanya yang khas pada anjing hitam Nah, dibandingkan dengan anjing yang Yang warna warnanya tidak hitam Tidak gitu ya. Nabi mengatakan al-kalbul aswad syaitan. oh, Ya. Atau di sini al-kalbul aqur, anjing yang buas, yang suka menyerang. Jadi jelas sekali gangguan yang ditimbulkan oleh anjing yang buas itu, anjing yang galak mungkin ya Galak, kalau anjing di galak. kita. Paling tidak kan kita kaget lah dengan gonggongannya, itu kan sudah gangguan itu. Nabi SAW dan beliau di sini yang perlu kita pahami ya, la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara begitu saja semaunya beliau, tidak. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kelima binatang ini dan juga binatang-binatang yang lain. Dan ketika Allah yang menciptakan, maka itu bebas Allah mau apakan. iya. Terserah Allah gitu. Iya sih. Bunuh yang ini, jangan bunuh yang ini. Bunuh yang hitam. Seandainya Allah bilang bunuh yang putih, ya sudah terserah Allah, kan Allah yang ciptakan itu semua. Jadi ini konsep yang kita mesti paham. Kita tidak perlu tahu dan tidak wajib tahu apa alasan dibalik perintah-perintah Allah. Cukuplah bagi kita mengetahui bahwa perintah ini benar-benar dari Allah, benar-benar dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar dari Rasulnya pasti dari Allah. Kan Nabi nggak mungkin sepihak gitu ya. Tidak berdasarkan bimbingan wahyu menyuruh-nyuruh atau melarang-larang, itu nggak mungkin. Jadi yang penting bagi seorang yang beriman, sekali lagi ini kan ditujukan kepada orang-orang beriman. Ketika Allah dan atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan lakukan ini, jangan lakukan ini, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi kita untuk tahu apa sih alasannya sehingga kita harus taat ataukah tidak taat. Nggak ada hubungannya. Kita tahu alasannya, alhamdulillah, akan menambah iman kita. Kita tidak tahu alasannya, tidak boleh menjadi alasan untuk mempermasalahkan perintah ataupun larangan ini. Karena ini konsekuensi yang harus dikerjakan, yang harus dipenuhi oleh setiap orang beriman. Saya beri analogi sederhana gini Mas Pongki ya. Ini misalnya nih, saya punya sebuah alat produk manusia, Iya. ponsel, ya, handphone. Tentunya kita ini beli handphone dengan harga mungkin ada yang sampai puluhan juta. Kalau HP saya nggak sampai puluhan juta, Saja. tapi lumayan lah ya, nggak bukan yang jelek banget, bukan yang murah banget, bisa bukan. dipakai, gunakan, Iya. bermanfaat insyaallah. Dan ketika saya beli dengan merek A ini, saya nggak sebut mereknya ya. Iya. Saya beli ini juga berdasarkan trust. Saya yakin merek ini itu berkualitas. Bisa diandalkan, Iya. bisa dibuat kerja. Tanpa saya perlu tahu semua fungsi fitur yang ada di sini. Iya. IC-nya Saya apa, tahu sebagian apa iya. Oh, ini tombol untuk nyalain. Ini tombol increase volume, decrease volume. Iya. Ya ini untuk ngecas, ini mungkin lokasinya SIM card 1, SIM card 2. Iya. Sebagian saya tahu memang. Iya. Tapi ketika ini saya bongkar misalnya, saya tanya Bingung. ini komponen apa? Allahu a'lam, nggak tahu saya. Iya. Cuman Ternyata, benar. pun begitu tetap kita beli nih barang. Iya. Walaupun jutaan kita keluar tuh duit. Kenapa? Ya karena kita udah punya modal kepercayaan kan. Iya. Saya walaupun saya nggak tahu ini fungsi dari komponen-komponen, tapi saya beriman. Dalam tanda kutip nih. Saya yakin ini nggak sembarangan dibuat. Iya. Pasti ada dalam tanda kutip hikmah. Iya. Hikmah itu pasti ada alasan. Saya nggak wajib tahu kan. Nggak wajib saat. Coba antum bayangin ketika antum ingin memutuskan sesuatu, beli sebuah barang. Iya. Antum mesti faham segala seluk-beluk yang berkaitan dengan barang ini. Kapan antum bukan beli HP? Nggak punya Stat. Nggak akan punya. Nggak akan punya. Karena kita mesti pelajarin semuanya. Kita nggak dikasih kemampuan begitu sama Allah. Iya benar ya. Nah sekarang kita sebagai orang beriman nih, ngakunya beriman. Iya. Apa yang kita imani terkait Allah Subhanahu Wa Taala?
Apakah cukup kita mengimani Allah ada, titik? Ataukah ada dengan sifat-sifat Nah, itu. yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Iya. yang Nabi ceritakan dalam hadis yang sahih? Tentunya yang kita imani adalah Allah yang dikabarkan oleh Nabi, yang dikabarkan oleh Al-Quran, kan begitu? Iya. Di antara yang Allah kabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah yang sahih adalah sifat Allah. Allah maha tahu, Iya. Allah maha bijaksana, hakim. Ya, nama Allah kan hakim. Hakim. Wa huwal azizul hakim. Hakim itu artinya semua keputusannya pasti mengandung hikmah. Itu artinya hakim. Tidak ada yang sia-sia, walaupun kita nggak tahu persisnya. Iya. Sebagaimana kita nggak tahu ini fungsinya apa, namanya apa, nggak ngerti. Tapi kita yakin nggak mungkin nganggur Iya. asal ditempelin situ, nggak mungkin. Kenapa? Karena yang bikin Ada orang-orang alasannya. pinter, Iya. orang-orang berilmu, orang-orang yang menempatkan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Iya. Allah lebih dari itu semua. Iya. Semua ketetapan Allah pasti mengandung hikmah. Perkara kita nggak tahu hikmahnya, ya sama dengan yang ini. Iya. Kenapa kita bisa beriman sama produk manusia, Dan tidak tapi kita nggak kepada- beriman dengan ketetapannya Allah Subhanahu Wa Taala? Kita persoalkan terus, kenapa ya Allah Cari alasan nyuruh kita bunuh 5, dosanya apa? Ya nggak perlu tahu, terserah Allah lah. Iya. Kan Allah yang menguasai semuanya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit di bumi punyanya Allah, punyanya Allah. Allah mau suruh kita hancurin, Allah mau suruh kita bunuh, Iya. atau suruh kita pelihara, terserah Allah. Kita juga punyanya Allah. Iya. Orang beriman apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Iya. Tidak ada lain jawabannya orang-orang beriman ketika diajak untuk diatur oleh Allah dan Rasulnya, Iya. diperintah-perintah, dilarang-larang. Kan diatur itu kan begitu kan? Ya betul. Diperintah-perintah, dilarang-larang oleh Allah dan Rasulnya. Jawaban mereka tidak bukan adalah sami'na wa ata'na. Udah, selesai. Jadi tidak perlu kita harus menjawab, karena kita nggak dijelasin juga Iya. untuk semuanya alasan utamanya. Tapi penamaan mereka sebagai fawasik, ya sebagai binatang-binatang yang suka menimbulkan madarat, itu memang logis. Tikus jelas madaratnya banyak kan, tikus. Banyak. Hama, nyebarin penyakit, ya bisa ngerusak ini itu, semuanya deh. parah deh. Iya. Ular juga jelas, kalajengking jelas, burung gagak hitam kita nggak dikasih tahu apa madaratnya. Iya. Nggak masalah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada. Suatu saat mungkin kita akan tahu. Anjing yang akur itu memang anjing yang suka menyerang, jelas madaratnya. Iya, betul. Penyakit rabiesnya juga, liurnya yang najis. Nah, jelas gitu loh. Mungkin ada satu yang kita masih bingung, burung gagak ini kenapa nih? Ya sudah, Teliti terserah lagi. Allah. Allahu a'lam, Capek pasti deh. ada hikmahnya gitu. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Nah. Nah, ini jadi saya jadi ingat Ustaz, beberapa waktu lalu pertanyaan juga datang kepada kami. Seperti mungkin bisa dibilang mungkin jawabannya mungkin bisa antum kasih ini Ustaz. Kenapa saya harus bunuh cicak? Yang salah itu kan waktu cicak di Gua Hira, bukan cicak anaknya cucu turana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh kita ini sebagai orang beriman, ya sekali lagi ini kita bicara sebagai orang beriman, Iya. mempersoalkan aturan-aturan Allah. Iya. Kenapa Allah menetapkan yang begini, menyuruh begini, melarang begitu? Itu bukan ranah kita. Kita ini hambanya Allah. Iya. Allah yang ngatur kita. Yang namanya orang, kalau orang nih Pak maksudnya ya, orang nih, ada orang yang namanya abdi. Abdi negara, abdi kalau di keraton ada abdi dalam. Dalam. Ya. Itu kan cuman nurut aja dia sama Iya. pemimpinnya kan. Raja. Ya sudah, apa deh maunya negara, saya mau taat. Itu namanya abdi negara yang baik. Iya. Abdi masyarakat, ya dia mengabdi untuk kepentingannya masyarakat. Maunya masyarakat gimana. Nah, abdinya Allah, manusia ini kita ini abdinya Allah kan, hambanya Allah. Kenapa Allah nyuruh kita bunuh cicak? Ya itu pertanyaannya salah. Kalau kita tahu alasannya kenapa, kalau nggak tahu terus kenapa? Emang kita harus tahu nih, kita sebagai abdi ini harus ngerti. Coba antum bayangkan, kita punya anak buah, Iya. tapi tiap kali kita suruh, kenapa sih Pak saya disuruh begini?
itu akan digampar nih lama-lama. Enggak kan? Kita pecat aja. Kita pecat aja udah. Nah, baru jadi itu sudah konsekuensi kita menjadi manusia, menjadi hambanya Allah. Jangan banyak tanya, udah diem aja. Diem aja. Maka Nabi bilang Manut apa? aja pokoknya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku larang kalian, jauhin. Apa-apa yang aku perintahkan kalian, kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena dulu umat-umat sebelum kalian, Yahudi, Nasara, itu binasa, celaka gara-gara terlalu banyak mempersoalkan perintah-perintah nabi mereka dan menyelisih perintahnya mereka. Protes. Bani Israel contohnya. Idbahu baqarah kata Allah. Sembelihlah seekor sapi betina. Sapi betina ini yang gimana nih? Yang begini. Kasih tahu dong. Warnanya yang apa? Warnanya begini. Yang mana sapinya pada mirip semua? Coba. Akhirnya cuman satu sapi di dunia yang sesuai kriteria yang Allah detilkan. Tadinya Allah minta sapi, mau sapi kudisan, mau sapi hitam putih, mau simental, mau sapi Bali. Pokoknya namanya sapi, bukan kucing, ya, bukan kuda. Namanya sapi betina disembelih, selesai sudah perintah. Tapi mereka mempersulit diri mereka sendiri. Jadi itu kita kembalikan kepada konsep kita sebagai hamba Allah itu ya nurut sudah. Hamba terbaik adalah yang paling nurut sama majikan kan? Iya betul. Bukan yang malah paling dimanja. sok tahu. Malah dimanja sama Iya kan dimanja. Wah ini nurutnya luar biasa, pasti akan disayang. Iya. Dia nggak, majikan itu tidak butuh orang yang sok pinter. Iya. Tapi kalau majikan ini, kalau kita bicara konteks majikan ya, Allah tuh lebih dari itu ya. Jauh. Artinya jauh gitu ya. Artinya kalau majikan punya anak buah yang nurut kan dia seneng banget. Seneng banget pasti. Tapi kalau anak buahnya ini sok tahu, dia bosan lama-lama. Kok saya harus kasih tahu semua alasannya apa? Terus kebebasan saya sebagai majikan di mana gitu loh. Jadi dia bukan lagi anak buah, tapi dia adalah penasehat statusnya. Kamu bagaimana menurutmu, cocok nggak aturan ini? Kan lucu kalau gitu. Iya. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi kita tidak usah banyak tahu, tidak usah banyak tanya. Begitu ada perintah langsung samina wa ta'ala begitu. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah jawaban antum kepada Ibu Melia di Tasikmalaya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Aan Andika di Kabupaten Lampung. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, apakah masa kejayaan Islam dapat terulang lagi ya Ustadz, sebagaimana zaman para sahabat dan dinasti Abbasiyah? Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustadz. Ya, Allah barik. Dalam hadisnya Hudzaifah fi Sahih Muslim, Nabi pernah ditanya tentang masa-masa itu ya. Hudzaifah menceritakan kita ini dulu zaman jahiliyah penuh dengan berbagai macam kejahatan, keburukan, kesesatan, kemusyrikan. Alhamdulillah Allah datangkan kebaikan yang besar sekali, yaitu Islam ini kepada kami. Dia pun tanya, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejahatan lagi? Kata Nabi, iya. Kemudian setelah kejahatan yang kedua itu, adakah kebaikan lagi? Kata Nabi, iya. Tapi sudah tidak semurni yang pertama. Ya, ada sesuatu yang berkurang. Jadi intinya memang zaman yang terbaik, paling prima adalah zamannya sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan secara garis besar adalah 3 generasi pertama sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis ya, dalam hadis yang sahih, generasinya sahabat, generasinya tabi'in, generasinya tabi'in, bahkan ada beberapa riwayat menambahkan yang keempat. Ya, tapi yang jelas 3 ini jelas. Yang keempat itu ada dalam sebagian riwayat. Karena perawinya itu ragu. Saya ragu-ragu ini. Setelah Nabi menyebutkan generasi beliau, sahabat, Nabi menyebutkan 2 apa 3 generasi. La adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini am thalathan. Kalau cuma menyebutkan 2 generasi berarti sahabat, tabi'in, tabi'in. Tapi kalau 3 generasi berarti sahabat, tabi'in, tabi'in dan tabaul atba', istilahnya begitu. Tapi yang jelas kan 1, 2, 3 ini jelas. Iya, itu dia. Gitu. Jadi kalau dikatakan bisakah kembali seperti? Kalau seperti ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi secara garis besar umat ini tidak akan terus-menerus dalam kondisi terpuruk seperti mungkin saat ini ya. Dibandingkan dengan zaman Abbasiyah.
Kan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar, kami ganti, pergilirkan. Dulu Nabi dulu ditindas di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, makin kuat menjadi puncak kejayaan. Ya. Kemudian beliau meninggal, ada yang murtad, Jazirah Arab murtad, goyang dikit. Kemudian stabil lagi zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, Masya Allah. Datang masanya Utsman, di akhir-akhir beliaunya dibunuh. Ya kan? Sempat goncang, zamannya Ali masih goncang. Alinya juga dibunuh. Masuk zamannya Muawiyah stabil lagi. Gitu teruslah naik turun. Tapi secara garis besar generasi sahabat generasi yang paling baik. Nah, zaman kita ini pun juga tidak stagnan ya. 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang akan datang enggak stagnan. Ada masa-masa di daerah ini dia membaik, daerah lain dia turun, nanti gantian. Bergantian. Dan tapi ujung-ujungnya wal aqibatu lil muttaqin. Akhir kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Dan yang baik itu bukan berarti kita harus menang secara militer, harus menang secara ekonomi, harus kita yang bertahan hidup. Bukan itu Mas Pongki. Kemenangan itu definisinya adalah kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan berada di jalan yang benar. Itu menang artinya. Mau kitanya dibunuh oleh musuh misalnya, atau kitanya yang mengalahkan musuh, dua-duanya baik. Allah mengatakan apa? Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan wahai Rasulullah, kalian hai musuh-musuh Islam, kalian itu sebetulnya menunggu-nunggu kami mengalami satu dari dua kebaikan, yaitu kemenangan secara realita ataupun gugur dalam rangka memperjuangkan kebenaran, yang istilahnya adalah mati syahid itu. Wa nahnu natarabbasu bikum ayusibakumullah bi'adzabin min indihi au biaidina. Sedangkan yang kami tunggu-tunggu dari kalian itu, satu, Allah mengazab kalian langsung atau melalui tangan-tangan kami. Gitu. Jadi intinya yang penting kita berada di atas yang benar. Itu menang. Udah. Itu berjaya artinya. Nah, itu hakikat kemenangan di situ ya, Ustaz ya. Di menang secara realita atau menang secara ideologi, perjalanan menuju secara akidahnya. Nah, barakallahu fikum Ustaz, jawaban antum kepada yang bertanya, alhamdulillah. Dan kemudian kita sambung lagi pertanyaan dari, apakah ada telepon teman-teman? Taib, bisa diulang apa ada telepon? Telepon. Taib, alhamdulillah. Baik, kita coba sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum. Dari Ibu siapa nih? Ibu Yodi Pekanbaru. Oh, Masya Allah, Ibu Yodi di Pekanbaru. Taib, Ibu Yodi ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Sofyan, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Gini Ustaz, Ikhwan menikahi akhwat ahli kitab. Dan yang menjadi wali nikah akhwat itu adalah paman dari ikhwan tersebut, bukan wali hakim. Apakah pernikahannya sah? Dari pernikahan ini mereka punya dua orang anak, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Jika anak perempuan yang mau menikah, siapa yang boleh menjadi wali nikahnya? Ustaz, itu aja. Itu aja Ibu Yodi. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, ya, sebetulnya ini masalah-masalah yang Anas agak-agak takut gitu ya menjawab hal-hal seputar ini ya. Karena menyangkut sifatnya bukan hanya satu orang, tapi ada dua orang di sini. Dan imbasnya itu tidak berhenti pada pelaku-pelakunya, tapi juga kepada apa yang muncul dari setelah pernikahan itu. Ikhwan menikahi akhwat ahli kitab dengan wali pamannya. Pertama, pamannya ini muslim apa kafir? Saya nggak tahu. Iya benar. Ya, wali bukan wali hakim. Ala kulli hal ditanyakan aja kepada pengadilan agama ya, karena itu yang punya wewenang ya. Kita nggak bisa. Ini fatwa tidak mengikat.
Ya, Pak. Ya, ini pun juga masih banyak hal-hal yang kita perlu gali. Saya terus terang nggak berani deh. Situasi macam-macam ya ketika itu ya Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Jadi Umu Yodi bisa diberikan lagi jawaban, diteruskan kepada penanya mungkin dari di Rosa ya biasanya. Dan alhamdulillah seperti itu jawaban antum, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya. Dari Yusuf Sutisna. Yusuf Sutisna di Tasikmalaya bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya Ustaz, apakah membicarakan keburukan orang lain kepada anggota keluarga, misalnya kepada ibu atau ayah, itu diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Membicarakan keburukan orang lain kepada anggota keluarga tujuannya apa dulu? Ya, keburukan orang itu pada dasarnya adalah ghibah ketika dibicarakan di belakangnya dia. Akan tetapi ghibah itu menjadi boleh kalau ada maslahat yang besar di balik ghibah. Misalnya orang ini adalah orang yang akan menjalin muamalah dengan pihak lain, dan kita tahu orang ini bermasalah dalam hal muamalah, sedangkan pihak lain itu tidak tahu kalau orang ini bermasalah dalam muamalah. Kita sampaikan sifat-sifat negatif orang ini kepada orang yang akan bermuamalah dengan maksud supaya yang akan bermuamalah ini lebih berhati-hati. Ya. Nah, ini nggak ada masalah. Kalau memang ibunya akan bermuamalah dengan orang tersebut, kita ceritakan keburukan orang itu supaya ibu kita hati-hati atau keluarga kita yang akan bermuamalah dengan dia hati-hati, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan tertentu, ya kembali ke hukum asal, ghibah itu tidak boleh. Asalnya tidak boleh kalau tidak ada kemaslahatan yang jelas di balik membicarakan aibnya orang. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan datang dari Rezki Fajar Maulana di Kalimantan Barat, Ketapang, Kabupaten Ketapang, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, pada waktu sahur ana sedang minum dan tidak lama kemudian mendengar azan dari salah satu masjid yang agak jauh. Ketika kalimat pertama Allahu Akbar, pas ana sedang menelan air, tetapi setelah ana cek ulang jadwal sholat dari aplikasi kantor Kemenak dari daerah, waktu masuk subuh masih sekitar 2 menit lagi dan belum terdengar azan dari masjid lain. Nah, pertanyaannya, apakah puasa sunnah, apakah puasa ana ini batal? Dan patokannya batas sahur itu, batasan buka atau sahur ini dari Kemenak atau azan masjid? Begitu aja. Sebetulnya kan azan itu adalah penanda akan masuknya waktu sholat. Ya. Ada kemungkinan jam yang dipakai oleh muadzin di masjid itu tidak akurat, kemajuan ya. Sedangkan patokan yang sebenarnya adalah yang sudah digariskan ya, insya Allah dengan apa yang ditetapkan oleh Kemenak itu sudah berdasarkan pakai waktu ikhtiyat juga itu Mas Pongki. Jadi ada spare mungkin 2 menit ya, dikasih jeda 2 menit setelah masuk waktu untuk memastikan benar-benar sudah masuk waktu. Sehingga bukanya tidak sebelum waktunya. Kalau maghrib, kalau subuh juga begitu. Subuh ini kan waktu kapan seharusnya seseorang ini mulai menahan diri. Nah, wajib dia mulai berhenti. Itu juga biasanya ada ihtiyatnya juga. Dikasih waktu ihtiyat. Tenggang maksudnya toleransi gitu. Hati-hati. Waktu dalam rangka berhati-hati. Jadi yang ditetapkan oleh Kemenak itu lebih akurat, sehingga kalau adzan masjid ternyata tidak sesuai dengan yang ditetapkan, berarti memang kemajuan adzannya. Jadi puasanya tetap sah. Apalagi tadi cuman masjid itu doang, yang lain-lain belum terdengar adzan. Berarti itu menguatkan dugaan kita bahwa jam yang di masjid itu kemajuan. Ya, terlalu cepat ya berjalan untuk Ustaz. Tapi puasanya batal nggak Ustaz? Oh enggak. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, seperti itu ya jawabannya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Anang Hamdi. Bapak Anang Hamdi di NTB Mataram. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saya sering mendengar fatwa tentang harta. Harta yang sebenarnya berbunyi begini Ustaz.
Harta yang sebenarnya adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Mohon Ustadz diberikan, saya tidak tahu dalilnya ini datang dari mana. Ya, itu barakallahu fikum adalah hadis Nabi ya, hadis riwayat Muslim, dan ada beberapa hadis, ada hadisnya Abu Hurairah, ada juga hadis yang lain. Intinya Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali wa inna malaka min malika ya ibnu Adam ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta faqtanait wa fi riwayah fa amdait wa fi riwayah fa abqait wa amma siwa dhalik wa ma siwa dhalika ya ibnu Adam fa dhahibun wa tarikuhu linnas. Al-hadis artinya, orang-orang suka mengatakan ini hartaku, ini kekayaanku, dan seterusnya. Padahal kata Nabi, sejatinya hartamu itu yang sebenar-benarnya, wahai manusia, ada cuma 3. Yang kau makan sampai habis, 1. Yang kau pakai sampai rusak, sampai gak bisa dipakai lagi, sampai usang, 2. Baik ini pakaian kita, perkakas, kendaraan, perabotan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang kita sedekahkan, dan itulah yang kita simpan sebetulnya untuk kita manfaatkan di akhirat. Adapun selain yang 3 macam ini, hai manusia, semuanya akan pergi dan kita tinggalkan untuk orang lain. Jadi hadis Nabi itu benar sekali itu. Benar sekali. Nah, sahih. Ya, riwayat Bukhari, riwayat Muslim yang jelas ya. Mungkin juga ada dalam Bukhari, Anda lupa. Berikutnya pertanyaan datang dari Muslihuddin Zaki Fahindra di Lamongan, Indonesia. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Afwan izin bertanya. Pertama, jika imam sholat batal, sikap yang tepat bagaimana sikap yang tepat? Apakah ia harus menyentuh dan memberitahu makmum yang di belakangnya agar menggantikannya, ataukah ia langsung meninggalkan sholat tanpa berbicara, cukup berbicara sendiri yang dengan terdengar, aku batal, tolong digantikan, begitu. Itu pertanyaan pertama. Kedua, bagaimana cara makmum menggantikan imam saat berdiri atau ruku, sujud, atau duduk di antara sujud atau posisi yang lain? Apakah berbeda di setiap posisi cara makmum menggantikan posisi imam tersebut? Mohon ilmunya ya untuk di-sharing kepada kami. Jazakallahu khairan. Ya. Jadi kalau memang posisinya dia sedang berdiri, maka jauh lebih mudah ya. Karena tidak memungkinkan juga orang selain dalam posisi berdiri untuk berbalik kemudian mengingatkan makmum, apalagi kalau dalam keadaan sujud misalnya ya, dalam keadaan sujud atau dalam keadaan ruku kan makmumnya nggak ngelihat imamnya gitu. Jadi yang memungkinkan itu adalah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, tapi tetap dia harus bangun. Ketika duduk itu dia harus bangun. Misalnya dia mencolek salah satu dari makmum yang berada dekat dengan dia, yang dikira ini lebih paham tentang aturan-aturan sholat. Karena memang sebetulnya tempat di belakang imam itu untuk orang-orang yang berilmu, karena fungsinya itu, Mas Pongki. Ya, jadi Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang tepat berada di belakangku dari kalian itu adalah mereka-mereka yang sudah balik dan mereka-mereka yang berakal. Jangan anak kecil. Nah, kadang ada kesalahan. Anak kecil taruh di belakangnya imam. Ini posisi bukan buat anak kecil. Pernah ada seorang tabi'in namanya Qais bin Ubad. Qais bin Ubad ini tahu-tahu sholat di belakang imam. Itu anak kecil atau gimana? Ya, artinya dia masih belia. Masih belia gitu ya. Ada yang lebih senior dari dia, senior secara keilmuan maupun secara usia. Ya bukan hanya usia saja, tapi keilmuan juga penting di sini. Jangan cuma yang penting paling sepuh. Sepuh nggak ngerti apa-apa juga banyak di kita gitu loh. Bacaan belepotan gigi udah tanggal semua. Gak jadi ketawa deh. Itu juga kesalahan yang sering kita temukan ya. Betul, pokoknya paling enggak, ini bukan cuma sepuh, tapi senioritas dari segi ilmu dan pemahaman tentang fikih sholat. Karena fungsinya salah satunya itu. Kalau imamnya batal, kalau imamnya lupa, ya kalau anak kecil kan dia mungkin nggak hafal ayatnya, nggak ngerti juga, nggak pede juga mau jadi imam, nggak inget nih udah rakaat berapa. Jadi ini tempat ini bukan tempat untuk orang-orang yang
sembarangan. Artinya liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Itu Qais bin Ubad pernah dia tahu-tahu memposisikan diri di belakang imam, ditarik sama salah sahabat. Mundur. Tempat saya ini. Nah, setelah sholat dibilang, kamu tadi sakit hati ya? Saya tarik begitu ya? Iya, kenapa kok saya ditarik? Karena Nabi bilang begitu. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, karena fungsinya itu tadi. Jadi memang kalau kita mengamalkan aturan ini, maka imam tidak akan kesulitan ketika dia tiba-tiba batal atau lupa. Ya, ada yang akan mengingatkan. Cuman kalau yang hafal Quran di pojok sana, karena ini anak-anak kecil pada nempatin soft itu, ya bagus sih mereka anak-anak kecil rajin itu bagus. Cuman tetap mereka harus diposisikan di posisi yang semestinya. Ntar dia mau ngingatkan harus teriak-teriak berarti dari pojok sana. Mungkin nggak jelas juga suaranya. Ntar kalau tiba-tiba imamnya batal, masa anak kecil yang suruh gantiin, kan nggak mungkin. Betul. Nah, jadi caranya adalah dengan menunjuk, mencolek atau mengatakan fulan lanjutkan misalnya. Kan dia sudah batal. Ya nggak apa-apa sih bicara, kan sudah batal sholatnya. Iya betul. Nah, tapi makmumnya tetap tidak boleh berbicara di situ. Ya langsung aja dia mengikuti perintah itu maju. Posisinya bagaimana? Kalau ya menempati tempatnya imam. Posisi gerakan, misalnya kalau lagi pas ruku. Ya dilanjut. Datang ruku. Iktidal dulu. Karena kan susah mau gimana orang mau ruku di. Ya sudah. Misalnya ketika dia batal, dia bangkit kemudian mencolek atau apa gitu ya, atau diusahakan batalnya pada posisi-posisi yang memungkinkan dia untuk menunjuk makmumnya supaya menggantikan. Gitu ya, walaupun ini kasusnya mungkin jarang terjadi, tapi insya Allah ketika dia sudah menunjuk makmumnya, maka makmumnya melanjutkan gerakannya imam. Misalnya Al-Fatihahnya belum genep, belum selesai, dia udah kentut, ya mungkin diulanglah dari awal. Karena dia belum selesai Al-Fatihahnya, mungkin diulang dari awal Al-Fatihah. Tapi seandainya dia itu baca surat-surat pilihan atau ayat-ayat pilihan, maka makmum tidak wajib melanjutkan karena toh itu hukumnya kan sunnah. Ya, artinya dia langsung melanjutkan karena mungkin juga dia nggak hafal makmumnya apa yang dibaca sama imamnya, mungkin ya nggak ada masalah di situ. Yang penting kadar yang harus dibaca sudah ditunaikan. Kalau Al-Fatihah kan semua hafal, ya semua bisa ruku, semua bisa sujud, ngerti bacaan tasbih. Jadi yang sifatnya sunnah, ya sifatnya tidak menjadi kewajiban si untuk pengganti ini untuk meneruskan. Gitu. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Dan posisi sesuai dengan yang imam tertunda tadi ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semua di sini. Dan berikutnya pertanyaan datang dari Susilo Wibowo di Mataram deui ini Mataram lagi di NTB Nusa Tenggara Barat. Berbunyi seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofyan, ana sering bekerja di luar daerah. Kalimantan, Sumatera, Jakarta. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan Ustadz. Pertama, roster saya kerjanya tuh 6 minggu onsite. Kedua, 2 minggu di rumah. Jadi 6 minggu onsite, kemudian 2 minggu di rumah. Selama saya bekerja di luar daerah, apakah ana masih diwajibkan berjamaah di masjid Ustadz? Dan sholat, apakah tetap harus sholat tepat waktu? 5 waktu? Tanda tanya. Terus kemudian pertanyaan nomor 2, lebih banyak mana keutamaan pahalanya Ustadz? Ana bekerja merantau di luar daerah atau bekerja dekat keluarga? Kondisi saya sekarang ini sudah bekerja di luar daerah sudah selama 15 tahun. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Tadi saya belum paham ya, onsite itu apa artinya? Itu mungkin seperti rig gitu di Pertamina, di rig yang untuk di tengah laut, pengeboran lepas pantai, atau mungkin di tambang apa gitu, ini nggak bisa segera pulang, mungkin begitu. Jadi jadwalnya itu 6 minggu di lokasi kerja, terus 2 minggu di rumah jatah pulangnya. Begitu. Nah, yang ditanyakan apakah masih diwajibkan berjamaah di masjid ketika di sana
di tempat pekerjaan Oke, atau sekarang di rumah? pertanyaannya, di tempat pekerjaan dia mendengar adzan berkumandang oleh masjid atau musola setempat apa tidak? Nah, itu ya, Kalau kami tidak memang tahu. kan yang namanya masjid ini bukan harus bangunan yang sifatnya permanen di tempat itu harus dibentuk masjid. Enggak, artinya ketika ada komunitas kaum muslimin di satu tempat, Berkumpul. kemudian di situ disediakan tempat untuk sholat Ya, dan dikumandangkan adzan, maka itu hukumnya masjid. ya, Kan bisa saja mereka itu misalnya bersepakat yang pekerja-pekerja yang muslim ini dikumandangkan azan di waktu-waktu sholat. Ya. Kemudian mereka sholat, itu sudah menunaikan perintah sholat berjamaah. ya, ya, ya. Ya. Adapun tetap wajib apa tidak itu kembali kepada dengar panggilan azan enggak. Begitu Karena ya. kan Nabi SAW mengaitkan perintah untuk menghadiri sholat berjamaah itu dengan di mana dia mendengar panggilan azan. Di mana? Ketika dia tidak mendengar panggilan azan karena emang nggak ada Ya. yang menyelenggarakan Pas pantai sholat mungkin, berjamaah pas pantai tempatnya sempit, ya berarti tidak wajib. Ya mungkin kalau ada teman di kamarnya dia di ruang kerjanya dia berjamaah dengan yang ada di situ aja. Ya, begitu. Fattakullah mastata'tum, karena saya juga nggak tahu pasti itu suasananya di sana seperti apa, memungkinkan ataukah tidak, karena mungkin terbatas ya Ya, betul. areanya. Gitu. Barakallahu fikum seperti itu. Nah, tapi Adapun tetap tadi- 5 waktu dong. Oh iya 5 waktu iya tetap Tanda-tandanya juga 5 waktu. tetap 5 waktu nggak boleh dikurangi. Apapun Nggak ada alasannya, diskon, ya? nggak ada Nggak diskon. ada diskon. Ya. Di pertanyaan yang kedua kan ditanyakan tadi tentang utama pahala, lebih utama mana kerja merantau pulang atau pergi. dekat keluarga karena Ya sedang tentu udah lah 15 tahun. Dekat dengan keluarga itu lebih dianjurkan karena dia lebih bisa memenuhi hak-hak keluarganya. Ya. Yang kedua dia juga lebih terhindar dari fitnah tentunya ya, Iya. dari godaan karena dia lebih bisa menundukkan pandangannya dia bisa salurkan Iya. syahwatnya dengan cara yang halal dan dia juga bisa lebih dekat dengan anaknya, dengan orang tuanya kalau masih punya orang tua. Ini semua keutamaan ketika dia bekerja dekat dengan keluarga. Nah, Barakallahu fikum seperti itu ya. Dan alhamdulillah tadi jawabannya seperti itu, yang bertanya yang bekerja di daerah ini sudah 15 tahun. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Sukabumi, hamba Allah di Jawa Barat Sukabumi. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Maaf mau bertanya, bagaimana hukumnya suami dan istri yang berbeda manhaj? Mohon jawabannya Ustadz. ya berbeda manhaj ini juga multi tafsir ya. Apakah masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin suaminya madhabnya Hambali, istrinya Hanafi, atau yang satu Syafi'i, yang satu Maliki. Ini nggak ada masalah Ada sebetulnya masalah ya. Iya. Atau berbeda manhaj di sini pengertiannya, yang satu ini Ahlus Sunnah benar-benar sesuai dengan pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu lagi ini ahli bid'ah misalnya, Iya. benar-benar bertolak belakang. Nah ini yang susah ya, ini yang susah, ini yang berat ya. Kalau memang yang dimaksud adalah yang pertama ya kita toleransi aja, tapi kalau yang dimaksud yang kedua ya pasti akan banyak pertentangan di situ. Iya. Baiklah, alhamdulillah barakallahu fikum Ustadz atas jawaban antum. Semoga ini kita cek masih ada, boleh ya satu teman-teman, satu pertanyaan ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya datang dari sebentar. Datang dari, coba kita cek ini. Nah, ini minta nasihatnya. Ibu ini sudah bertanya tadi yang mengenai anjing hitam tadi Ustadz. Ibu Melia di Tasikmalaya bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Afan izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menasehati suami dan anak agar sesuai dengan syariat yang sesuai dengan syariat Islam, ucapan yang tidak menyinggung perasaan beliau, bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Seperti ya. Sebetulnya itu relatif ya. Yang penting kita pilihkan diksi atau kata-kata yang tidak bersifat menggurui
Oh, iya. Artinya kita ini yang paham, kamu nggak paham, itu jangan kita pakai ketika sifatnya kita mau'izah hasanah. Sebutkan misalnya seperti yang di surah Maryam. Kita bisa belajar adab dari Nabi Ibrahim ketika menasihatin bapaknya yang jelas-jelas musyrik, penyembah berhala. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Diajak diskusi, diajak mikir. Kenapa sih engkau harus menyembah patung yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa ngasih manfaat apapun? Ya abadi, wahai ayahku. Jadi dia tidak gengsi untuk mengakui bapaknya sebagai bapaknya. Wahai ayahku. Enggak dipanggil namanya wahai Azar, hai fulan, enggak. Istrinya bilang apa? Wahai suamiku. Jangan dipanggil namanya, wahai suamiku. Ini adalah bentuk pengakuan engkau memang suamiku gitu loh. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Ajak dia berpikir. Karena kadang orang kalau dia itu ngerti di mana sih letak kesalahannya dia, itu ada peluang dia untuk insaf. Tapi ketika dia tidak pernah mau berpikir, nah ini yang membuat orang ini terus-terusan dalam kesalahan. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu mereka menyesal, dan Allah abadikan penyesalan mereka itu dalam surah Tabarak ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya mereka mengatakan begini, seandainya dulu ketika dunia kami ini mau mendengar nasihat dan mau merenungi, memikirkan, kami akan jadi penghuni neraka. Nah, artinya ajak dia untuk merenungi kembali. Kalau emang kita yakin dia ini salah, ajak dia untuk berpikir ke situ. Yang kedua, sampaikan wa ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Ada sebagian dari ilmu yang datang kepadaku yang ilmu itu belum nyampe kepadamu. Bahasa ini mengandung pengakuan dia juga punya ilmu, tapi belum dapat yang ini, yang satu nih. Sedangkan Nabi Ibrahim punya yang satu ini. Bukan mengatakan ya abati annal alim wa antal jahil. Enggak. Aku yang ngerti, kamu nggak ngerti. Nah, kalau begini dia akan pasang kuda-kuda. Iya. Enggak, ya, Bang. Saya tahu misalnya abang ini juga orang yang belajar, hanya saja ada satu yang mungkin abang belum tahu. Artinya tetap mengakui dia punya ilmu. Ya. Dan saya ingin membimbing kamu. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika. Aku akan bimbing kamu siratan sawiyah, ke jalan yang lurus. Tulus gitu. Saya nggak punya kepentingan apa-apa loh di sini. Saya nggak minta duit, saya nggak minta dibeliin ini beliin itu, enggak. Ini untuk kemaslahatan suamiku, gitu kan. Kemudian sampaikan juga di mana sisi buruk dari perbuatan dia. Nah, kadang-kadang orang itu mau meninggalkan sesuatu kalau dia tahu di mana jeleknya. Ya. Akibatnya ya. Ada yang bisa dirangsang dengan dikasih benefit. Kalau dia meninggalkan ini, dia akan dapat keuntungan 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi kadang orang nggak tertarik dengan keuntungan. Ya. Cuman dia akan mikir kalau dia tahu apa jeleknya perbuatan dia ini. Jadi kasih juga, kalau kamu nggak tinggalkan perbuatanmu ini, maka kejelekannya 1, 2, 3, 4. Nah, masa sih orang berakal udah dikasih tahu kalau kamu tinggalkan perbuatan ini kamu akan dapat keuntungan 1, 2, 3 dan kamu akan terhindar dari kejahatan 1, 2, 3, masih juga dia kekeh. Ya. Beda dengan orang yang hanya dikasih tahu kalau kamu tinggalkan ini kamu akan dapat ini nih. Cuman dia nggak dikasih tahu emang ruginya apa kalau saya tetap seperti ini. Ya. Dia nggak dikasih tahu. Nah, ini dorongan untuk berubahnya akan lebih lemah daripada orang yang kita kasih tahu ruginya gini kalau kamu nggak tinggalkan ini. Ya. Nabi Ibrahim juga menjelaskan, la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Kamu tuh jangan nyembah setan. Sejatinya kalau kamu nyembah berhala itu, sejatinya kamu nyembah setan. Gitu. Kalau kamu tinggalkan penyembahan berhala, kamu nggak nyembah setan lagi. Dan terakhir ditutup dengan tetap memberikan harapan. Ya abati, inni akhaf. Saya ini khawatir ya. Kalau kamu tetap seperti ini, kamu bakal kena adabnya Allah. Dan
ini pun tidak menjamin suaminya nggak bakal sakit hati. Ini yang mesti kita paham. Nabi Ibrahim sudah selembut itu, Nggak bapaknya janji sih lah ya. nggak terima lagi, marah-marah, mencak-mencak. Ya namanya manusia punya hawa nafsu. Ketika dia perturutkan hawa nafsunya, ya semua dalil pun akan mental. Mau selembut apapun, mau seilmiah apapun pasti akan mental. Tapi bisa jadi gini Ustaz, setelah berapa waktu mikir, benar juga istri saya, bisa jadi gitu Bisa ya? jadi, bisa jadi juga enggak. Oh iya. Gitu. Ya udah kalau enggak ya sudah, kita nggak usah Pasrah aja. baper, kita nggak usah sedih. Ya fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, kata Allah. Engkau jangan terlalu kebebanan, sedih, depresi karena mereka nggak mau mendengar nasihatmu. Ya sudah, fadzakir innama anta mudzakir. Ya. Engkau hanya beri peringatan. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah dengan nasihat antum kepada Ibu Melia yang kedua tadi menuntaskan acara kita di sore hari ini menjelang maghrib. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali yang sudah antum jawab dan antum jawab juga melalui telepon. Barakallahu fikum Ustaz, dan semoga apa yang sudah Ustaz Sofyan sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri, untuk teman-teman di rumah dan semua teman-teman yang menyaksikan acara kita di Fatwa TV. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada antum dan semoga pekan depan kita masih bisa bertemu lagi insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Boleh acaranya saya tutup Ustaz? tafadhal. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara meneladani akhlak Rasulullah SAW, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di jam yang sama, hari yang sama, kemudian dengan ustadz yang sama insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zakat. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakum.